Nah, sekarang tidak dulu penjelasan mengenai menulis teks laporan hasil observasi. Oke ya, sebentar supaya slide-nya lebih terang. Apa itu teks laporan hasil observasi? Biasa teks laporan hasil observasi itu disingkat LHO. Lo, ya, bukan lo tapi LHO. Teks laporan hasil observasi atau LHO biasanya berisi penjelasan atau laporan tentang suatu objek dan fenomena. Teks ini ditulis berdasarkan pengamatan yang sistematis dan faktual. Tujuannya untuk menyampaikan informasi secara objektif dan apa adanya. Candi Borobudur. Berarti kalau kalian disuruh melaporkan, kalau bentuknya teks LHO, amati objeknya, berarti kalian menjelaskan apa itu Borobudur, objeknya kan Borobudur, terus berdasarkan hasil pengamatan kalian mengamati teks Borobudur, dibuat secara sistematis dan faktual. Sistematiknya itu bagaimana? Ada strukturnya, sesuai dengan strukturnya. Faktual artinya apa? Sesuai dengan fakta, apa adanya. Bagus. Lanjut ya. Mengapa kita perlu belajar menulis LHO? Napa toh? Gopo? Kanggo ora dalam kehidupan kamu sehari-hari? Iya. Oh, ini ya. Melatih kepekaan, mengembangkan logika, keterampilan komunikasi, dan yang paling penting di masa depan bisa digunakan untuk berbagai bidang studi. Jadi dari hasil kamu misalnya nanti lulus SMA, ya toh? Nah, pengen menjadi seorang ilmuwan, bagus. Apa yang kalian lakukan karena kalian sering melakukan, pernah belajar teks LHO? Oh, apa yang dilakukan dulu pada waktu menulis teks LHO? Mengamati. Habis mengamati apa? Mencatat apa? Informasi. Diamati, dicatat, kemudian baru dilaporkan. Lanjut ya. Nah, nih apa yang kamu lakukan? Pilih objek yang ada di sekitar Anda. Saya minta kemarin berdasarkan kesepakatan memilih objek 2, begitu ya. Terus yang kedua adalah pastikan objek itu memiliki banyak ciri yang dideskripsikan. Saya yakin banyak yang bisa dideskripsikan. Misalnya buah mangga, buahnya seperti ini bisa dideskripsikan kan? Warnanya merah, ini daunnya, ini ada apanya, mungkin kalau nanti dibuka di dalamnya warnanya apa, itu kan bisa dideskripsikan. Nah, lanjut ya, ini contohnya. Yang pasti kali ini kalian menggunakan objek benda 2. Langkah yang kedua setelah kalian tadi memilih objek, melakukan pengamatan yang mendalam. Kalian siapkan buku catatan, kalian gunakan panca indera kalian, menyentuh, mencium, ya banyak, kecup,
dijelaskan bentuknya, warnanya, dan seterusnya. Terakhir, dijelaskan manfaatnya. Jangan lupa gunakan bahasa yang baik dan benar dan tidak bertele-tele. Yang pasti harus objektif dan faktual sesuai dengan objek yang kamu bawa. Objek yang kamu bawa mungkin ada ulernya sedikit, boleh dituliskan di situ. Ya siapa tahu, oh ya kan? Karena sesuai ternyata ini contoh teks laporan hasil observasi pohon kelapa. Ini pohon kelapanya. Pohon kelapa Cocos nucifera itu namanya adalah salah satu tumbuhan palem yang mudah ditemukan di pesisir pantai. Pohon ini dikenal sebagai pohon seribu manfaat karena seluruhnya bisa dimanfaatkan. Itu mengawali deskripsi umum atau pernyataan umum, gambaran umum tentang pohon kelapa. Nah, paragraf kedua, pohon kelapa memiliki batang yang lurus, tidak bercabang, panjang dan menjuntai daunnya. Buahnya berbentuk bulat, berwarna hijau saat muda, kecoklatan setelah tua, dan seterusnya. Ini adalah berdasarkan pengamatan kita pada bagus. Semakin banyak yang kita dapatkan pada saat kita mencari ciri-cirinya, maka semakin banyak yang kita diskusikan. Terakhir, buah kelapa muda memiliki air yang segar dan kaya elektrolit. Jadi buahnya bisa diolah menjadi santan atau minyak. Satunya bisa dijadikan bahan kerajinan dan batangnya bisa digunakan sebagai bahan kerajinan. Ini termasuk apa, Cak? Manfaat. Ini adalah manfaat dari pohon kelapa, dari buahnya, daging buahnya, daunnya, sampai dengan batangnya. Apa kalian sudah bisa memahaminya? Ada pertanyaan tidak? Jawab tidak lah. Mungkin nanti di sela-sela kalian melakukan tugas yang saya berikan ini nanti, kalian akan muncul pertanyaan, bisa kita saling diskusikan. Nah, sekarang kalian seperti kemarin sudah kita sepakati, amati benda yang kalian sudah siapkan, kemudian kita belajar membuat teks Elsa. Silahkan, yuk dimulai. Silahkan kalian bergabung ke kelompok masing-masing. Sekarang letakkan benda yang sudah kalian punya yang coba rumah, yaitu buah, di atas meja masing-masing.
bisa 10 cm. Tadi buahnya 10 cm tidak. Dikira-kira ini. Jadi sesuai bentuk atau sesuai bentuk buahnya. Oke, seperti itu apa warnanya? Nama apakah oranye? Kenapa kamu Untuk fisik bulat, terus berfungsi seperti naga Mazda. Ukurannya antara yang dilihat itu berukuran panjang dengan 7,5 cm. Warna kulit, akhirnya warna kulitnya ini merah muda dan dominan ungu. Didominasi dengan warna ungu. Warna kulitnya bisa langsung menulis. Ya. Setelah itu, setelah kalian menulis, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Oke, silakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Nanti kemudian berdiskusi dengan teman, kemudian hasil diskusi itu kalian tuangkan dalam tulisan teks LHO. Nah, sekarang kita masuk kepada yang namanya presentasi, ya. Siapa yang akan mulai mempresentasikan? Kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, silakan Sultan. Kelompok 1. Nah, nanti pada saat Sultan menyampaikan hasilnya, tolong nanti beberapa di antara Anda salah satunya untuk memberikan komentar ya. Oke, mari kita dengarkan. Saya akan membacakan laporan hasil observasi tentang objek buah naga. Buah naga termasuk jenis tanaman rambal yang buahnya berbentuk unik. Dikatakan buah naga karena bentuknya itu seperti fisik pada naga. Dan buah naga ada beberapa pengelompokan, antara lain buah naga dengan daging berwarna merah dan buah naga dengan daging berwarna putih. Buah naga memiliki bentuk fisik bulat dan bersisik panjang seperti naga.
memiliki ukuran 7,5 cm, kulitnya bergelombang dan cenderung kasar. Buah naga dagingnya memiliki tekstur yang lembut dan lunak. Dagingnya berwarna ungu kemerahan. Di dalam dagingnya terdapat biji-biji kecil yang berwarna hitam yang memenuhi dagingnya. Beraroma segar dan rasanya manis kehambar-hambaran. Dan buah naga memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, dan limbahnya dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Oke, tadi sudah kalian dengarkan presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Sultan. Nah, sekarang Ikatan. Memberikan komentar kelompok mana? Oh iya, kelompok 3 silakan. Berdiri Mas Sama. Mas Amin deh, Mas Amin. Kenapa buah naga bisa tersebut unik? Ya. Nah, ya. Berarti kamu bertanya ya. Jadi tidak memberikan pertimbangan atau memberikan semacam pemberitahuan penjelasan mengenai apa yang sudah dia buat, malah bertanya kenapa buah naga seperti buah naga. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya, silakan Fahmi. Nah, simpan dulu. Yang saya inginkan adalah bagaimana tulisan dari tadi siapa sih si Suka tadi, hasilnya apakah sesuai struktur atau tidak dan seterusnya. Tapi nanti bisa ya menjawab pertanyaan dari Samin. Ya, oke. Siapa yang saya minta dulu sebelum nanti Sultan menjawab bersama pertanyaan Samin, saya minta salah satu dari kalian memberikan pendapatnya mengenai teks SHO yang dibuat oleh Sultan tadi. Monggo. Kelompok 5 mungkin memberikan komentar terhadap tadi presentasi tentang teks SHO yang dibuat oleh Sultan. Siapa? Nah, itu silakan Mas Salman. Menurut saya, teks LHO yang sudah dipresentasikan oleh Sultan itu sudah sesuai dengan struktur yang ada pada teks LHO tersebut, yaitu berupa pertama deskripsi umum, pernyataan umum, lalu yang kedua ialah deskripsi bagian, yang ketiga ialah bermanfaat. Oke. Terima kasih Salman. Oke, apa yang disampaikan oleh Salman tadi benar ya, bahwa dia sudah menyampaikan tiga-tiganya, tiga struktur tadi sesuai dengan hasil apa yang diamatinya. Tepuk tangan buat Salman. Sekarang silakan kembali ke tempat. Buahnya sampai dimakan habis toh? Pada saat kalian mengamati bendanya dibuka-buka sampai dimakan. Sekarang apa yang sudah kita lakukan ini, kita buat refleksi hari ini ya. Oke, saya punya bola di sini. Saya akan melemparkan bola ini ke salah satu anak. Nanti harus menyampaikan refleksi hari ini. Refleksi kita hari ini adalah kendala apa yang kamu hadapi pada saat kamu menulis. Silakan tentang kendala apa yang kamu dapati setelah kita menulis. Ya, kendala yang saya dapatkan saat menulis yaitu kurangnya alat untuk menganalisis objek tersebut. Angkat apa contohnya? Contohnya seperti penggaris pada untuk pengukuran objek buah naga tersebut. Tidak ada penggaris untuk mengukur. Oke, tepuk tangan buat. Ternyata si Sultan pengen jadi peneliti bener ya, sampai dia butuh alat-alatnya buat supaya objek yang diamati benar-benar faktual ya, yang punya. Selek, kamu sekarang lemparkan kepada teman kamu supaya memberikan refleksi yang sama. Berdiri. Apa kendala yang kamu hadapi saat kamu menulis tadi, membuat tulisan?
Kamu kesulitan mengidentifikasi. Oke. Berarti di sini kamu kesulitan dalam mengidentifikasi. Ayo, satu lagi ya, Nak. Satu lagi coba. Ke arah laki-laki, ke arah laki-laki. Wes sak tekane. Aduh. Kendala apa yang kamu hadapi ketika kamu menulis? Kendala yang saya hadapi saat menulis yaitu kurangnya pengetahuan saya untuk memahami buah jeruk Terus apa lagi? dan pemilihan kata Untuk membuat paragrafnya. untuk membuat paragrafnya. Oh, gitu. Jadi untuk merangkai-rangkaikannya masih kesulitan. Terima kasih tepuk tangan buat. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyampaikan hasil refleksi kalian. Rata-rata mengatakan bahwa kesulitan di dalam mengidentifikasikan bagian-bagian atau deskripsi bagian karena mungkin kalau disuruh mengukur tidak bawa alat ukurnya, disuruh menentukan berat tidak bawa timbangannya. Tapi ada juga salah satu teman kamu yang mengatakan karena keterbatasan pengetahuannya sehingga memilih kata yang tepat merangkai-rangkai dari hasil yang sudah dia dapatkan, pengamatan yang dia dapatkan untuk dirangkai itu masih kebingungan. Itu berarti kalian di sini yang sudah banyak memiliki kesulitan itu bisa, kalau Mas Yusuf lebih banyak rajin membaca ya supaya nanti kosakatanya bertambah. Sedangkan yang lainnya mungkin lebih prepare, lebih menyiapkan bahan-bahannya dengan baik. Kalau memang disuruh mengukur berarti harus membawa ukurannya dengan baik. Nah, selanjutnya sebagai tindak lanjut selanjutnya, maka besok pada pertemuan selanjutnya saya akan meminta Anda untuk kembali lagi melihat hasil tulisan kalian masing-masing. Nah, tulisan kalian nanti dikomentari oleh kalian masing-masing. Jadi ditukarkan, dikomentari dan disebut strukturnya dari sudut bahasa. Begitu ya. Dan kita bisa setelah selesai nanti kita bisa menunjukkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Saya cukupkan dari ini. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran dari ini menarik ya. Apalagi Anda bisa sambil makan. Ingat ya, saya tadi menemukan ada yang nakal. Apa? Lihat.